Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, berkah, karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita alhamdulillah sempurna, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka thalabul ilmi di Jumat terakhir di bulan Sya'ban ini, insyaallah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk pada umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Kita berdoa kepada Allah di Jumat yang barokah ini, semoga segala niat dan langkah kita diberikan keberkahan oleh Allah. Segala keinginan kita yang sedang kuliah, yang mungkin sedang berproses gitu, dan lain sebagainya, yang mungkin masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, semoga Allah berikan kemudahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang kelas Sirah Nabawiyah di pekan terakhir di setiap bulannya. Insyaallah kita sudah memasuki bagian dari masa muda dan juga peran sosial dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pekan kemarin saya menyimak dari rekaman, alhamdulillah Ustaz Hafiz sudah menyampaikan dari kelahiran dan juga hal-hal yang terjadi ketika Rasulullah SAW lahir, termasuk pengasuh-pengasuhnya, kemudian pemberian nama dan seterusnya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana pengasuhan masa muda dan peran sosial. Mudah-mudahan selesai. Kalau nggak selesai silahkan dibaca slide-nya ya, karena akan lumayan banyak ini. Saya ringkas. Sebenarnya ini ada 4 pertemuan harusnya. Cuman saya ringkas karena ya sebenarnya kalau dibilang penting ya tidak terlalu penting, tapi harus juga disampaikan gitu. Karena ya akan lebih materi-materi yang lebih penting lagi nanti setelah Rasulullah SAW menerima wahyu seperti itu. Ini gambaran dari Badiah ya. Kalau kita dulu baca buku sirah, Rasulullah SAW kan sempat disusukan di Halimatu Sa'diyah gitu ya. Halimah Sa'diyah. Nah, Halimah Sa'diyah sendiri adalah seorang perempuan dari Bani Sa'ad. Makanya disebut Sa'diyah. Biasanya orang-orang Arab itu menisbahkan namanya ke nama tempat gitu. Misalnya siapa yang dari Kota Bumi, misalnya Citra Al Kota Bumi, nah gitu kan. Atau dari Lampungi gitu kan, atau dari mana, Lampung Tengah, dari mana lah gitu. Biasanya seperti itu. Rijal dari mana Rijal? Nah, apa daerahnya? Bandar Jai, biasanya gitu. Iya, nggak apa-apa. Ahmad Farizal Bandar Jayai gitu. Biasanya gitu orang Arab menisbahkan nama. Iya, karena saya benar rumah saya di Gang Boncel gitu. Jadi benar saya nggak bohong gitu. Iya. Jadi biasanya orang-orang Arab atau ya kebanyakan lah, walaupun nggak semua biasanya menisbahkan kepada nama lokasi dia berasal. Dengan harapan ya memang namanya seperti itu gitu. Namanya hanya Halimah aja. Kan Halimah banyak gitu kan. Ada Halimah dari mana. Nah, ini Halimah Sa'diyah. Kayak Nurjaya nih, baru datang Nurjaya Kenali ya. Dari desa Kenali ya. Nah, iya benar gitu. Nggak salah gitu. Nggak salah gitu. Seperti itu. Yes, sama ulama-ulama seperti itu. Imam Al-Tirmizi, kita tahu ada buku Asyama'il Al-Muhammadiyah itu karangan Imam At-Tirmizi, itu nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmizi dari Turmuz, Uzbekistan. Uzbekistan tuh Asia Tengah ya, bukan di Arab. Atau Al-Bukhari dari Bukhara, itu sama Uzbekistan juga. Jadi biasanya menisbahkan nama tempat. Nah, Halimah As-Sa'diyah
dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini sendiri adalah Badiyah. Badiyah lawannya Hadiroh. Apalagi nih Badiyah. Badiyah itu istilah yang disebutkan di zaman Arab ketika itu, mungkin sampai sekarang juga, yang biasanya mereka tinggalnya nomaden, berpindah-pindah tergantung dari wilayah tempat dia itu subur atau enggaknya. Jadi berbeda dengan hadiroh. Kalau kita umumnya di Indonesia itu hadiroh. Maksud hadiroh apa? Bertempat tinggal, punya rumah, pokoknya nggak pindah-pindah lah. Kalau dari kos ke kos gimana? Tetap hadiroh. Karena gaya hidup, kemudian cara apa namanya hidup, kemudian ya segala macamnya itu permanen. Permanen, kemudian bangunannya juga permanen, kayak gini kan hadiroh istilahnya. Kalau Badiah itu mereka nggak punya rumah. Mereka pindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, walaupun nanti ada teritorialnya. Nggak mesti dari sini nanti pindah ke nyebrang gitu ke Jawa, nanti dari Jawa nyebrang lagi Kalimantan, enggak. Tapi ada teritorialnya tertentu. Nah itu mereka akan mendiami dalam satu waktu tertentu, tergantung kondisi alam setempat. Gitu. Nah ini contoh ya Badiah, wilayah Badiah, bukan gunung-gunungnya tapi daratannya ya, apa namanya yang tempat mereka nanti bermukim. Biasanya mereka akan membangun apa kemah-kemah. Kalau teman-teman suka nonton film Ertugul, ada yang masih suka nggak Ertugul tuh, walaupun panjang episodenya. Tugul Osman itu mereka Badiah. Badiah mereka biasanya berkemah, nggak permanen, nanti tergantung wilayahnya. Kalau memang sudah nggak subur, apa ternaknya itu nggak bisa makan lagi, mereka akan pindah ke tempat yang baru. Makanya kan kalau film Ertugul itu mereka mencari tempat yang baru, bahkan dekat dengan apa itu pasukan salib ya. Kalau dengan apa namanya nonton filmnya, mereka berusaha mencari tempat yang baru, yang subur, ditemukan, tapi dekat pasukan salib, resikonya besar. Seperti itulah. Jadi itu Badiah, Badiah gitu. Hartanya biasanya ternak, binatang ternak, kambing atau domba lah, domba gitu. Untuk nyaman agar mereka bisa makan, kemudian berkembang biak gitu. Rumah bagi mereka nggak penting. Yang penting ya, yang penting ternaknya gemuk gitu. Gemuk bisa makan, kemudian bisa berkembang biak, udah selesai. Jadi mereka bisa berpindah sewaktu-waktu. Nah, apa usahanya? Biasanya usahanya kerajinan-kerajinan tangan ya, wall gitu. Pokoknya yang dihasilkan oleh ternak ya. Namun nanti ada beberapa badiah-badiah ini di luar Arab ya, seperti di Turki ya, lagi-lagi kalau yang tergambar ya karena ada filmnya gitu yang tergambar ya di Turki gitu. Mereka biasanya buat karpet gitu, karpet-karpet Turki itu kan mahal-mahal ya. Ini dari budaya badiah sebenarnya. Karena mereka ya bukan keramik ya. Kalau sekarang kan keramik ya. Apa namanya tempat tinggalnya. Kalau dulu mereka ya karena udaranya dingin, ya nggak mau harus membuat sesuatu yang membuat mereka hangat. Ya alas-alasnya ya dari Turki gitu. Makanya dulu ada apa di masa Turki dulu itu ada syarat ya, wanita yang mau menikah biasanya ini harus bisa bikin 3 karpet dengan 3 motif yang berbeda dan 3 warna yang berbeda. Nah, itu syarat buat wanita Turki untuk menikah. Ya boleh juga ya di sini ya. Orang Lampung gitu kan bikin apa itu kain ya tapis gitu kan, syaratnya itu kan unik juga ya. Iya nggak nikah nanti. Gitu. Nah itu contoh. Ya, biasanya ya itu saya ingin menggambarkan bagaimana kondisi Badiah. Kalau di Indonesia apa nggak ada kayaknya. Baduy, Baduy bertempat tinggal, ya suku Baduy di Banten ya, apa di Banten itu bertempat tinggal. Apa yang Baduy di sini nggak ada. Jadi agak sulit untuk konotasikan dengan Indonesia. Tapi di Arab hari ini masih ada orang-orang Badiah masih ada sampai dengan hari ini. Tapi mereka yang pindah-pindah di wilayah teritorial tertentu aja. Saya dengar kisah dari Ustadz Asep ya. Ada pernah satu waktu pemerintah Arab tuh bikinin rumah buat mereka.
bikinin rumah, dibangun bagus, orang-orang Badiyah ini, bukan Baduy, ya Badawi ya Badiyah. Nggak lama, paling sebulan tinggalin di situ, setelah itu pergi lagi mereka. Bahkan pintu-pintunya itu hilang, jadi kayu bakar. Pintu-pintunya bagus, tapi hilang, pada hilang, jendela-jendela hilang dari kayu bakar, buat kayu bakar mereka gitu. Jadi ya karena kondisinya berbeda gitu. Nah, saya ingin menggambarkan di sinilah Rasulullah SAW tumbuh berkembang gitu. Jadi eh, sehingga pendidikan orang-orang Arab ya, khususnya Quraisy, ya mereka mengembangkan model seperti ini. Gitu. Ya kalau mau dicoba sih silahkan, nanti kalau kalian punya anak ya titipin aja kemana gitu kan, pedalaman lah. Tapi nanti nggak tahu juga pendidikan agamanya. Ya, itu agak sulit, agak sulit. Jadi iya di sinilah Rasulullah SAW tumbuh berkembang di tengah keterbatasan, di tengah kebersahajaan gitu. Rasulullah SAW sampai dengan kira-kira usia 5 sampai 6 tahun. Jadi lumayan berkesan bagi Rasulullah SAW. Karena nanti ketika Rasulullah SAW perang Hunain, perang Hunain kan melawan Hawazin. Hawazin itu salah satu sukunya adalah Bani Sa'ad. Rasulullah ingat itu, dan Rasulullah mengampuni orang-orang dari Bani Sa'ad karena Rasulullah pernah tinggal di Bani Sa'diyah seperti itu. Nah itu, jadi mereka untuk bahagia sederhana, yang penting ternaknya gemuk gitu kan. Kalau kita kan buat bahagia susah ya, bener kan? Jadi PNS dulu, jadi PNS dulu, lulus kuliah dulu, apa dulu gitu. Kita nggak ada paket kuota aja, nggak bahagia tuh kayaknya, iya kan ya? Iya, sejam aja nggak bisa scroll itu, repot gitu kan. Karena dia sederhana untuk bahagia, jadi mudah aja buat Rasulullah agar terkesan bahagia atau terlihat bahagia itu biasa aja gitu. Nggak butuh effort yang tinggi gitu. Kita untuk bahagia gaji udah 3 miliar aja masih korupsi kan gitu. Insya Allah kan. Repot gitu kita bahagianya. Ya, orang Badia itu sederhana. Ya lawannya hadiroh adalah ya kalau orang-orang Quraisy itu udah hadiroh, walaupun dulunya sebelum Kusoi itu mereka Badia. Ya, kemarin kalau nggak salah udah lama ya disampaikan, kakek Rasulullah dari Kusoi, kemudian Abdul Manaf, kemudian Hashim. Nah itu mulai hadiroh tuh, mulai menetap di sekitaran Ka'bah seperti itu. Nah ini kenapa orang-orang Arab khususnya Quraisy itu menyusukan bayinya di Badiah? Ini alasannya adalah karena Mekah itu kan pusat dari perdagangan ya, sehingga bahasa-bahasanya tuh sudah campur antara bahasa dari luar dengan bahasa yang ada kemurnian bahasa di dalam. Ya termasuk mungkin kita ya hari ini, bahasa kita sudah kacau gitu. Bahasa Indonesia kita sudah nggak otentik lagi gitu, nggak original lagi kan, sudah masuk bahasa-bahasa plesetan, bahasa asing, bahasa ya banyak lah bahasa-bahasa yang sudah terserap, sehingga anak-anak tumbuh tanpa bahasa original yang benar-benar kuat ya, termasuk bahasa Lampung ya kan gitu ya. Saya nggak yakin nih anak-anak hari ini masih bisa bahasa Lampung gitu. Atau yang di Jawa bahasa Jawa, kan ada model-model bahasa Jawa ya, ada kromo, ada apa gitu kan, inggil macam-macam lah. Jadi karena sudah terdistorsi dengan berbagai macam ya dan globalisasi ya, sehingga bahasanya tidak terjaga dengan baik. Nah, alasan mereka yang pertama adalah untuk menjaga eksklusivitas dari budaya Arab itu sendiri, gitu, lingkungan Badiah, agar mereka tuh terjaga jauh dari hiruk pikuk kota dan bersinggungan dengan orang-orang luar. Jadi makanya saya nggak tahu ini teori yang mungkin bisa diterapkan untuk anak-anak ya. Sebenarnya nggak perlu sekolah anak-anak itu di usia-usia TK gitu ya. Sekarang udah rame kober atau kelompok bermain. Ya karena harusnya yang perlu dijaga adalah bahasa ibunya sendiri, bahasa bahasa rumahnya sendiri harusnya gitu. Jadi belum belum penting gitu, belum perlu anak-anak yang usia-usia sampai 6 tahun, 7 tahun itu untuk
ya disekolahin lah gitu. Karena kalau sudah keluar kemana-mana itu bahasanya udah kacau balau gitu. Nah itu perlu sebenarnya kalau mau ngambil ibro dari sini, dan itu bisa jadi ya teori lah gitu diterapkan itu. Ya, ya juga ya makanya belajar sirah. Ya ini kan untuk menghindari dari persinggungan dengan orang-orang luar. Jadi untuk menjaga dulu nih si anak agar tumbuh dengan kuat dulu di lingkungan eksklusifnya. Ya, kalau hari ini kan lingkungan eksklusifnya adalah keluarga. Ya entitas keluarga dulu aja. Jangan dulu ini nanti nggak bisa main, nggak bisa apa. Itu nanti ada masanya. Gitu. Nah ini seperti dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu. Bukan hanya Rasulullah ya, bukan hanya Rasulullah di masa Quraisy itu banyak orang-orang Arab, walaupun nggak semua juga, banyak orang-orang Quraisy itu menitipkan bayinya kepada orang-orang Badui atau orang-orang Badia yang nanti dibawa ke pedalaman, artinya jauh dari hiruk pikuk kota gitu. Bukan dalam arti pedalaman tuh di hutan, enggak. Ya tadi kondisinya karena berbeda ya, kita agak sulit untuk menggambarkan wilayah karena kita berbeda dalam apa namanya lingkungan ya, dalam alam ya mungkin kira-kira seperti itu di daerah yang memang tidak terjamah oleh orang-orang asing. Nah, daerah Badia itu kemudian juga sangat luas, lengang, kemudian jadi tempat area bermain yang alami, ya. Mau lari kemana-mana juga bebas, nggak bahaya. Kalau kita kan ke depan sebentar, nanti ada motor, ada kendaraan, bahaya. Ini daerahnya luas, mau lihat alam dan juga bintang-bintang juga terlihat jelas. Ya, kalau kita di kota kan ngelihat bulan, bintang itu kan nggak maksimal lah. Karena apa? Karena sudah tertutup dengan awan kabut yang polusi lah, polusi kendaraan. Tapi kalau teman-teman ke desa, ke kampung itu kan pas lagi bulan purnamanya itu kan terlihat sangat indah ya, sangat apa namanya luar biasa karena nggak banyak polusi, nggak banyak yang apa asap yang menutupi itu seperti itu. Sehingga untuk membuat satu karya yang luar biasa itu mudah. Makanya kenapa saya beberapa tahun yang lalu kan muter-muter Sumatera Barat ya. Kenapa orang-orang Sumatera Barat tuh pinter-pinter dalam bikin cerpen atau novel gitu kan, gampang membuat apa sesuatu hal seni yang luar biasa bahasanya ya karena bisa jadi faktor alam mereka yang luar biasa gitu, faktor alam mereka yang luar biasa. Saya muter-muter ada danau yang di atas bukit tuh luar biasa gitu, danau apa namanya itu. Jadi itulah ya, itu bisa jadi faktor pendukung agar seseorang itu mampu mengekspresikan nilai-nilai ataupun seni yang bisa jadi nilainya tinggi karena faktor alamnya, karena faktor alamnya yang luar biasa. Walaupun itu tidak menjamin, namun dengan alam, dengan area bermain yang alami, sederhana, bersahaja itu akan membuat ya lebih sehat lah. Kan orang-orang kampung biasanya lebih sehat-sehat ya. Kemudian juga faktor bahasa. Nah, bahasa Badia merupakan rahim dari bahasa Arab yang orisinil. Jadi tidak tercampur dengan bahasa-bahasa di luar dari bahasa Arab yang orisinil. Gitu. Dan standar bahasanya fasih dan bebas dari pengaruh bahasa asing. Makanya Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan Al-Quran itu turun dengan 7 dialek, 7 dialek dan lima dialeknya itu bahasa Badiah Hawazin dialeknya. Kalau kita ada dialek Jawa, dialek Sumatera gitu kan, dialek mana, model-model seperti itu. Nah, 5 dialeknya itu dengan menggunakan bahasa Hawazin atau bahasa Badian. Dan nanti ini akan berpengaruh terhadap Rasulullah SAW. Akan sangat-sangat berpengaruh. Bagaimana Rasulullah SAW nanti ketika berdakwah menggunakan bahasa-bahasa yang luar biasa, tegas, jernih, kemudian tidak banyak bercabang. Kan kalau hadis-hadis banyak kita dengar ya, hadis-hadis Rasulullah itu singkat-singkat loh. Hadis-hadisnya kan berkatalah yang baik atau diam itu kan cuma berapa kalimat, cuman kan maknanya luar biasa tinggi gitu. Ya mungkin kalau dalam bahasa Arab itu luar biasa gitu, sehingga kejelasan dari bahasa itu sudah sangat-sangat clear gitu, nggak yang bercabang,
Kalau kita butuh banyak kata-kata untuk menjelaskan kepada seorang maksud dari apa yang kita eh, bicarakan kan gitu. Perdebatan kan kalau nonton di TV kan debatnya bisa 2 jam gitu kan. Padahal kesimpulannya cuma apa gitu kan. Iya kan gitu. Tapi Rasulullah ya tegas, kemudian tutur bahasanya sesuai, kalimatnya efektif dan luar biasa. Ya ini efek dari di Bani Sa'ad gitu. Dan ini merupakan orisinil bahasa Arabnya di sini. Seperti itu. Nah, apa hubungannya nanti dengan bagaimana Rasulullah membangun peradaban? Ini ada hubungannya. Jadi kekuatan bahasa sangat menentukan perkembangan intelektual, kecerdasan, emosi, dan mental. Jadi Allah tuh sudah tanda kutip ya mentarbiyah Rasulullah tuh sejak masih dalam bayi gitu artinya. Masih kecil, masih disusukan itu sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lingkungan yang benar-benar mempersiapkan calon nabinya nanti di masa depan. Jadi nggak semerta-merta nanti jadi nabi kamu dianugerahin gaya bahasa yang seperti ini, kemudian bahasa sekarang apa? Bahasa ilmu laduni lah gitu. Yang tadinya nggak belajar tahu-tahu bisa semua. Enggak. Rasulullah secara alami berproses itu perlahan demi perlahan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmahnya, proses. Kita jangan tiba-tiba langsung ingin bergerak tanpa berproses. Ya, Rasulullah aja diproses, dibuat gitu, di-create oleh Allah dengan cara yang sangat-sangat alami, sangat-sangat alami. Ya termasuk bagaimana nanti persiapan Rasulullah menjadi seorang dai, seorang penyeru, pengajak dengan keahlian berbahasanya. Sehingga kekuatan bahasa sangat menentukan perkembangan intelektual, kecerdasan, emosi, dan mental. Ya, anak-anak yang tumbuh dengan bahasa yang baik, insya Allah akan menjadi karakter yang baik juga. Tapi anak-anak yang tumbuh dengan bahasa yang buruk, setiap hari mendapat kalimat-kalimat yang buruk, hinaan, kemudian ya di lingkungan yang buruk, akan sangat sulit nanti, walaupun bisa, tapi akan sangat sulit untuk tumbuh dengan kondisi yang baik dan akal dan adab yang baik. Gitu. Kemajuan juga kemudian kemajuan peradaban bermula dari kekuatan bahasa. Jadi bahasa sangat menentukan. Makanya waktu di sekolah organisasi sampaikan kan bahasa di Andalus itu ketika kaum muslimin itu berkuasa sampai hari ini masih dipakai bahasa Arabnya gitu kan. Ya banana itu bahasa Arab. Kopi, kofah, kafe itu bahasa Arab. Ini bukan sofa ya. Kalau sofa tuh panjang. Sofa itu bahasa Arab dari kata soft, ya kan? Berbaris panjang. Karena orang Arab nggak suka duduk sendiri-sendiri kayak gini. Kemudian berbaris panjang, sofa, dan seterusnya. Kemudian peradaban besar selalu ditandai dengan dominasi bahasa terhadap masyarakat yang mengikutinya, intelektual dan budaya. Makanya kalau yang teman-teman ada di Fakultas Bahasa, nggak ada ya. Ini sebenarnya bagus didalami itu di fakultas. Dulu saya sempat pengen masuk Fakultas Bahasa Indonesia, cuman nggak lulus aja. Ya, karena unik gitu, unik. Padahal pandangan orang, apa sih Fakultas Bahasa Indonesia pentingnya apa sih? Sebenarnya penting gitu untuk menjaga intelektual, budaya, dan peradaban. Makanya kita hari ini peradaban yang nggak kemana-mana, ya karena bisa jadi kita sudah bahasa kita juga sudah amburadul untuk menerjemahkan istilah aja kita salah gitu. Kerugian negara apa kerugian rakyat gitu. Ya kan yang dirugiin negara apa rakyat? Negara sendiri punya siapa kan gitu. Ya istilah-istilah itu aja kacau gitu. Nah, kemudian ya ini bisa dibaca aja lah nanti. Ya sudah sering juga ya kita ketahui ya. Usia 6 tahun setelah kembali dari Bani Sa'ad nih saya ringkas ya. Sebenarnya banyak kejadian di Bani Sa'ad termasuk pembelahan dada Rasulullah dan seterusnya. Bunda Aminah bersama Ummu Aiman membawa Nabi SAW ke Madinah untuk mengunjungi keluarganya dari kakeknya Bani Najjar. Makanya Rasulullah itu sebenarnya nggak jauh-jauh benar dengan orang-orang Madinah. Jadi bukan orang asing Rasulullah bagi Madinah. Makanya ketika nanti hijrah, di usia 53 tahun ya, hijrah ke
Madinah itu sebenarnya sudah dikenal, bukan orang-orang yang asing nggak kenal gitu. Karena neneknya Rasulullah itu dari Bani Najjar, Bani Najjar di Madinah. Dan nanti Rasulullah ketika membangun Masjid Nabawi itu lokasinya berada di Bani Najjar. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas tentang Bani Najjar ya. Dan ayah Rasulullah Abdullah juga diwakafkan di Bani Najjar. Dan mereka menetap di perumahan An-Nabirah dari Bani Najjar selama kurang lebih 1 bulan. Di tempat inilah Abdullah ayah Nabi SAW dikuburkan, dan di sini pula Nabi SAW belajar berenang. Ya, Rasulullah sudah bisa berenang di usia kisaran 6-7 tahun. Karena di Bani Najjar ini ada kolam besar, ya bukan kayak kolam renang kita ya, tapi kolam renang kolam yang nanti fungsinya itu untuk mengairi kurma-kurma di Madinah. Kalau di Mekah nggak ada tuh kolam, tapi di Madinah itu ada kolam. Makanya Rasulullah kan sampaikan, ajarilah anak-anakmu berenang. Emang Rasulullah bisa berenang? Bisa. Belajarnya di Madinah di sini. Nah, sepulang dari Madinah, Aminah jatuh sakit dan meninggal di Abuwa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nabi SAW diasuh langsung oleh Abdul Muthalib selama 2 tahun hingga usia 8 tahun. Setelah itu pula Ummu Aiman yang banyak berperan dalam pengasuhan Nabi SAW. Ini nama Ummu Aiman ini akan terus mengikuti sampai nanti masa kenabian. Walaupun namanya Ummu Aiman ya, jangan digambarkan kayak umi-umi ya. Ketika Rasulullah kecil, bisa jadi Ummu Aiman ini usianya nggak jauh dari Rasulullah, artinya masih anak-anak juga, gitu. Kenapa nanti kok Ummu Aiman dinikahin sama Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah? Jadi nenek-nenek nikah sama anak muda? Enggak seperti itu. Ummu Aiman ini ya nama kunyah ya, aslinya Barokah, Barokah ya namanya, Barokah dari Al Habasyi, dari Afrika, kulitnya hitam gitu, dari Afrika. Ummu Aiman nanti karena ya ini istilah kunyah, walaupun nanti waktu kecil nggak dipanggil Ummu Aiman, nggak. Ya ini budaknya dari Abdullah. Anak-anak, masih anak-anak, usianya ya paling selang 7 atau 8 tahun dengan Rasulullah SAW, lebih tua gitu, lebih tua. Ya, mengasuh Rasulullah. Kemudian Abdul Muthalib sangat mengistimewakan Nabi. Ia berfirasat Nabi SAW akan menjadi manusia luar biasa. Sebagai seorang tokoh besar di Mekah, Abdul Muthalib punya tempat khusus di dekat Ka'bah yang ditandai dengan permadani. Tidak ada yang boleh dan berani duduk di situ, termasuk Harb bin Umayyah, pemimpin Mekah dalam urusan militer. Jadi nanti di sekitaran Ka'bah itu ada namanya Darun Nadwah, rumah parlemen yang isinya orang-orang penting dari kepala-kepala suku. Nah, di situ punya ada permadaninya khusus punya Abdul Muthalib. Dan di situ nggak boleh orang duduk gitu. Kalau di sini kan siapa aja boleh duduk lah, dimanapun boleh lah gitu. Nah, di sana nggak boleh tuh. Nah, kecuali nanti Rasulullah SAW yang masih balita boleh. Jadi suatu hari Nabi SAW duduk di tempat itu, ya namanya anak-anak kan. Ya kadang duduk di mana, kadang duduk di mana. Maka orang-orang menarik keluar, ini kok boleh duduk di situ, biasa gitu kan. Jangan-jangan sampai menangis. Kemudian Abdul Muthalib mengetahui hal itu berkata, biarlah cucuku ini duduk di situ. Dia akan menjadi seorang yang hebat. Jadi udah ada firasat Abdul Muthalib ini. Dia akan menjadi orang hebat dan mencapai kemuliaan yang tidak akan pernah dicapai oleh siapapun sepanjang masa. Ya walau alam apakah ini firasat yang ya dari Allah atau memang seperti berkira-kira, tapi ada ucapan seperti itu dari Abdul Muthalib. Jadi jangan nanti ditanyakan gimana, apakah Abdul Muthalib dapat wahyu? Enggak juga gitu. Tapi ini ya firasat seorang pemimpin lah. Biasanya seperti itu. Seorang pemimpin itu biasanya memiliki yang benar ya, yang kuat, yang memang benar-benar memimpin. Biasanya dia punya firasat terhadap orang-orang di sekitarnya. Ini orang baik, ini orang pengen sesuatu, ini niatnya buruk dan segala macamnya. Biasa seperti itu ada firasat-firasat seperti itu. Kemudian setelah Abdul Muthalib meninggal, pengasuhan beralih ke paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Jadi Abdul Muthalib mewasiatkan pengasuhan Nabi SAW kepada Abu Thalib, paman terdekat Nabi, karena merupakan saudara kandung Abdullah, ayah dari Nabi SAW. Ingat Abdul Muthalib itu istrinya ada banyak,
Dan yang satu kandungan itu hanya Abu Thalib yang laki-laki gitu. Yang perempuan nanti ada beberapa gitu. Jadi bibi Rasulullah yang satu ayah satu ibu ada beberapa. Tapi yang laki-laki hanya Abu Thalib. Gimana dengan Abu Lahab? Abu Lahab satu ayah tapi beda ibu. Itu pernah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu ya, tentang kita berbicara tentang nasab Rasulullah. Nanti silakan dibuka lagi filenya. Nah, Abu Thalib benar-benar sangat menyayangi Nabi SAW dengan segala keterbatasan ekonominya. Jadi Abu Thalib ini bukan orang yang kaya raya, nggak kaya-kaya gitu, nggak kaya-kaya bener gitu. Tapi dia sangat terbatas ekonominya. Makanya nanti anaknya Abu Thalib, Ali, itu dititipkan ke Rasulullah ketika Rasulullah sudah menikah dengan Bunda Khadijah. Makanya kenapa Ali itu tinggalnya di rumah Rasulullah bukan karena pengen tinggal, tapi Rasulullah itu sebagai balas jasanya Rasulullah kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu sangat kesusahan, sehingga Rasulullah ya sudah, anaknya satu, anak paman satu ikut sama saya aja, tinggal di rumah saya, makan dan seterusnya. Boleh silahkan, tapi jangan Thalib ya, gitu. Kan Thalib anak tertuanya. Akhirnya Ali yang tinggal di rumah Rasulullah SAW. Nah, dia mencintai Nabi SAW melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Nabi SAW tidur dan makan bersamanya, bahkan keluarga Abu Thalib merasakan tidak kenyang ketika makan tanpa kehadiran Nabi SAW. Karenanya mereka selalu berusaha makan bersama Nabi. Jadi sangat-sangat dicintai karena ya keponakannya sendiri dan kemudian ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, saat Nabi SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib membawanya dalam perjalanan dagang keluar Mekah. Tujuannya adalah Busra di Syams, di dekat Gaza ya, dekat Jordan, ya di Syams, dekat Palestina. Tapi masih wilayah Jordan sekarang di Busra. Jadi usia 12 tahun udah trading lah. Ya, ya bener kan? Perdagangan kan trading. Ke luar negeri lagi kan. Bayangkan kalau antum usia 12 tahun udah ke Singapura gitu kan ya. Kemana gitu kan, ke Makau gitu kan, jualan apa gitu. Jadi bukan jualan cimol di pinggir-pinggir jalan itu, bukan gitu kan. Jualan herbal, jualan apa itu? Pisang apa namanya? Yang produknya siapa itu? Sambal. Ya nggak salah juga, tapi ya kalau mau ikut sunnah kayak gini nih, 12 tahun udah ke mana gitu kan, ke London gitu kan. Nah, Busro adalah salah satu pasar besar dan pusat perdagangan yang paling populer di Syam selain Azriat dan juga Gaza. Gaza dulu pasar ya, pasar yang sangat populer ya. Sekarang dibombardir ya sama Zionis. Nah, para dagang Quraisy menjadikan Busro sebagai tujuan dagang mereka sejak beberapa generasi sebelumnya. Itu sedikit kita bahas tentang perdagangan. Nah, ini kemudian menggembala yang kemarin sudah saya sampaikan di sekolah organisasi, menggembala dan berdagang ini sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak tinggal bersama keluarga tadi Bani Sa'ad, jadi nggak cuma diasuh kemudian dimomong, tapi Rasulullah SAW juga ikut menggembala domba-domba karena di Bani Sa'ad kan ya hartanya domba, hartanya binatang ternak. Jadi ya sudah biasa gitu. Jadi Rasulullah SAW sudah terbiasa ikut menggembala bersama saudara-saudara sesusuannya gitu. Jadi dan dombanya ya itu saya sampaikan, dombanya bukan 2, 3, 10, ratusan dombanya. Ratusan domba-domba orang-orang Badia itu banyak gitu, ratusan. Dan menggembalanya nggak kayak kita ya di padang rumput ya gitu, di kepar enggak. Tapi tadi kondisinya seperti itu, rumputnya terbatas, wilayah-wilayahnya tandus, jadi harus dicari itu. Kadang berhari-hari nggak pulang untuk mencari makanan untuk dombanya dan nggak ada kandangnya. Jadi harus waspada, benar-benar waspada, takut-takut dimakan binatang buas, serigala dan seterusnya. Sehingga sudah benar-benar ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin dari menggembala domba. Gitu. Selain mengembala, berniaga merupakan keterampilan dipelajari oleh Nabi SAW sejak usia dini. Kegiatan mengembala dan berniaga memupuk pengalaman dan modal penting dalam pertumbuhan Nabi hingga menjadi Rasul. Gitu. Di Mekah, Nabi juga mengembala di kambing milik orang-orang kaya. Nah, ini kalau ini sudah profesional, ada bayarannya. Mengapa berdagang? Yaitu fungsinya adalah
produk itu bisa dijual dengan bahasa yang baik, gitu kan. Kita kan ngejual nggak cuma listing aja kan. Kalau sekarang mungkin ditaruh aja di Shopee ya, orang beli gitu kan. Kalau dulu kan enggak ya, harus butuh berbicara. Makanya dulu kan tukang obat di pasar kan ngomong terus kan, untuk dia agar produknya terjual. Sempat ngalamin nggak? Enggak ya? Sempat ya, yang generasi ini. Kalau generasi sekarang kayaknya enggak tuh. Ada tukang obat, jadi jualan obat, obatnya nggak jelas, obat apalah gitu. Tapi dia ngomong terus, tapi orang mau beli. Nah itu kekuatan bahasa di situ. Kekuatan bahasa untuk menjual. Ya ke hari ini juga masih dibutuhkan ya. Kalau kita jual-jual sesuatu ke ya marketing, pemasaran itu kan butuh bahasa yang baik. Nah, Rasulullah sudah terbiasa. Kenapa? Karena nanti ketika menjadi Rasul, Rasulullah tanda kutip akan memarketingkan Islam kepada orang-orang. Itu bagaimana orang itu yang tadinya nggak mau jadi mau. Nah, berdagang mulai dikenal kepada dunia dagang. Berdagang mulai dikenalkan kepada dunia dagang saat usia 12 tahun menempuh perjalanan kurang lebih 1.500 km dari Mekah ke Busro. Dan seterusnya. Nanti dibaca. Ini pendidikan yang sangat luar biasa ya. Kalau pendidikan kita gimana? 12 tahun udah bisa apa? Hah? Paling baru minta sunat ya. Iya kan? Ini pendidikan yang luar biasa ini. Cepat matang gitu kan. Kalau kita hari ini lambat pendidikannya ya. Ya bener ya. Masih kuliah udah lulus aja masih dicariin kerjaan gitu sama bapaknya kan. Kayak gitu ya. Jadi apa gitu kan masih dicariin. Kalau Rasulullah nggak udah matang. Saya nggak nyebut ya. Nah ini contoh ya, jalur jalur kafilah dagang. Nah, ini mudah-mudahan nggak pusing ini. Jalur kafilah dagang. Kalau teman-teman nanti mentadaburi surat Quraisy, di situ liila fi Quraisyin. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya di buku-buku apa di Quran terjemahan itu kebiasaan orang Quraisy. Padahal liilaf, ilaf itu kontrak dagang. Kontrak dagang dilakukan oleh Hashim, kakeknya Rasulullah kepada suku-suku di wilayah-wilayah sekitaran Jazirah Arab sampai dengan Syam, sampai dengan di selatannya Yaman. Nah, ini Syam ya. Ya. Ya, mudah-mudahan akan sangat familiar, ini akan sangat terus muncul ini peta ini. Ini Mekah, ya ini Mekah nih, Mekah, Madinah itu. Sekitaran sini. Ini Yaman, wilayah Yaman, ini Syam. Yang dulu kita pelajari ini Habasyah. Ya, nanti Rasulullah menghijrahkan sahabat ke Habasyah, nyebrang laut, dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan. Ini nyebrang laut sini. Nah, ini Syam, ini Yaman. Rihlah perjalanan dagang li ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita wa shaif gitu. Melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas dia ke mana musim panas? Ke selatan, kalau musim dingin dia terbalik ya. Kalau musim panas dia ke utara, kalau musim dingin dia ke selatan. Karena eh, kalau musim dingin itu sangat-sangat dingin di utara. Sampai salju jadi nggak mungkin untuk berdagang. Nah ini ilafnya tuh udah kontrak dagangnya ke berbagai macam negara kalau sekarang ke Habasyah, ini nanti keluarga Abdus Syams. Makanya Utsman itu kenapa dikirim oleh Rasulullah jadi pemimpin karena keluarga dia itu punya kontrak dagang dengan orang-orang Habasyah khusus, sehingga mudah. Namanya antar pedagang itu mudah kalau udah ada chemistry-nya. Kemudian Mesir, Herah, Bahrain. Bahrain di agak ke tengah sini, dekat-dekat Laut Arab sini ya, Bahrain. Itu sudah punya kontrak dagang semua. Sehingga inilah jalur dagang, kalau ini ada angka-angkanya, ini angka-angka rute perjalanan pasar orang-orang Quraisy. Dan ini nggak didapatkan di buku-buku sirah yang umum ya. Mubarakfuri kayaknya nggak muncul nih peta ini. Ini ada Daumatul Jandal ya, nomor 1 mana? Ada Daumatul Jandal, ada Har, ada Mushqaq, ada Umam, ada Hubasyah, ada apa lagi nih? Duba, ada Suhar, macam-macam ada. Yang populer nanti di Mekah itu bulan Zulqidah, Zulhijjah, Al-Muharram, itu bulan haji, mereka kembali ke Mekah. Karena apa? Karena orang-orang ibadah haji, disitulah terbentuk pasar.
Tapi di luar bulan itu nanti mereka akan muter lagi ke Dir Ayub, ke Busro, ke atas ya, ke Azriat, ke Gaza, itu pasar semua. Jadi orang-orang Quraisy itu dagangnya nggak beli, jual, nggak hanya jual, habis pulang enggak. Mereka jual, beli lagi yang ada di situ, dia jalan lagi ke pasar lain untuk di bulan berikutnya. Nanti dia jual lagi, beli lagi, berangkat lagi. Jadi kafilah dagang tuh selalu terisi penuh oleh barang dagangan, nggak kosong pulangnya. Nanti sampai Syams, Gaza, dia jual, beli lagi, pulang lagi ke Mekah. Muter sepanjang tahun. Gimana kalau antum jualan dari sini ke mana? Lampung Tengah ke Kota Bumi. Itu terus tuh isi semua barang dagangan dengan barang dagangan komunitas yang berbeda. Itu kan untungnya berkali-kali lipat, ya kan gitu. Nah, itu makanya disebutkan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka bersyukurlah harusnya, beribadahlah dengan Tuhan pemilik rumah ini yaitu Ka'bah, gitu kan. Tapi kenapa apa namanya? Makanya orang Quraisy itu dibilang ya nggak bersyukur karena sudah diberikan ruang rizki yang sangat luar biasa banyaknya, dan itu kalau dirupiahkan itu miliaran keuntungannya. Usman itu pedagang dan hartanya miliaran. Nggak yang kaleng-kaleng kita jual berapa. Nggak seperti itu. Makanya ya salah satu ya 10 sahabat Rasulullah yang dijamin ke surga dalam satu hadis, 9-9-nya itu pengusaha. Pengusaha 9-9-nya, hanya satu aja. Termasuk Ali. Ali itu berdagang. Jangan dikira Ali miskin, tapi ikut berdagang. Walaupun nggak sekaya Utsman. Karena nanti di dalam riwayat Ali itu warisannya miliaran. Punya warisan Ali itu. Ya anaknya banyak juga. Miliaran. Gitu. Cuman satu aja sahabat Rasulullah. Siapa namanya? Abu Ubaidah bin Jarrah yang belum terdeteksi apakah dia pengusaha atau bukan. Tapi 9-9-nya pengusaha dan luar biasa. Hartanya luar biasa. Kemudian singkat ya, saya singkat. Setelah berdagang nanti ada peristiwa perang Fijar. Perang Fijar ya di masa Rasulullah SAW muda. Ini jam berapa ini? Udah 6:30. Singkat cerita aja. Ini ada peristiwa perang Fijar, perang antara orang-orang di Quraisy. Ya, biasalah orang Quraisy itu suka berperang. Tapi yang besar-besar itu biasanya tertulis. Nah, Fijar diambil dari kata fujur, nista. Disebut perang karena terjadi di tanah suci Mekah, yaitu sebenarnya nggak boleh, dan di bulan suci, bulan Zulqidah, Zulhijjah, Muharram. Ada 4 bulan suci ya, Zulqidah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Jadi bulan Ramadan, sebentar kita datang nih, bukan bulan suci. Jadi salah istilah bulan Ramadan, bulan suci itu kurang tepat. Bulan haram itu Zulqidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apa Ramadan bulan suci? Bukan. Bulan mulia, iya. Tapi bulan suci kurang tepat lah, kurang pas. Nah, peristiwa Fijar ini menandakan lemahnya komitmen masyarakat Quraisy dan sekitarnya untuk menjaga nilai suci di saat bertentangan dengan kepentingan politik ekonomi. Disebut Fijar karena terjadi di bulan suci. Sudah disampaikan lah. Nah, ini apa namanya sebab-sebabnya ya. Karena ada pembunuhan di Kais Island. Kalau kemarin ada silsilah ya. Masih ingat lah mudah-mudahan yang hadir ya. Silakan dibuka lagi, ada Kais Ailan Rasulullah dari Mudor ya. Dia ada di cabang lain dari Quraisy itu ada Kais Ailan gitu. Ada Rasulullah masuk ke Kinanah. Kais Ailan itu dibunuh. Ada suku dari Kais Ailan dibunuh oleh orang dari Kinanah gitu. Dan terjadilah intinya terjadi perpecahan lah, peperangan situ. Dan singkat cerita Rasulullah juga ikut berperang di situ, membela Quraisy gitu. Ada yang menyebut Rasulullah ikut berperang, ada yang hanya membantu paman-pamannya mengumpulkan anak panah musuh gitu, untuk disampaikan lagi. Ini peran Rasulullah ya di usia 14 atau 15 tahun menurut Ibnu Hisham. Kemudian nanti ada dampaknya dari perang Fijar. Pasar Ukas di Mekah itu ditutup. Kemudian ketokohan Bani Makhzum dan Bani Umayyah semakin menonjol. Kenapa? Karena yang nanti
mengganti rugi semua korban-korban itu dari Bani Makhzum dan Bani Umayyah. Nanti akan sangat berpengaruh terhadap dakwanya Rasulullah SAW. Siapa Bani Makhzum keturunannya? Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid, dan seterusnya. Itu keturunan dari Bani Makhzum. Bani Umayyah siapa? Abdul Syams, itu Utsman bin Affan, kemudian Abu Sofyan dari Bani Umayyah. Gitu. Nanti akan sangat menonjol sehingga kepemimpinan yang tadinya dari Abdul Muthalib, Bani Hashim yang ditokohkan itu beralih puncaknya kepemimpinannya ke Bani Makhzum, sehingga ketika Rasulullah mulai berdakwah itu yang menjadi musuh utama dalam tanda kutip orang-orang dari Bani Makhzum dan Bani Umayyah. Kenapa? Karena Rasulullah dianggap ingin membangkitkan klan dari Bani Hashim. Gitu. Itu berkaitan. Walaupun kayaknya nggak ngaruh deh, tapi berkaitan sangat erat. Nah, ketokohan Bani Hashim dan aliansinya semakin meredup. Jadi koalisi Bani Hashim meredup setelah Perang Fijar. Kemudian Mekah mengalami kemerosotan nilai norma yang dibangun oleh kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Sehingga terjadilah pelanggaran, penodaan, dan seterusnya. Nah, dari peristiwa Perang Fijar ini muncullah Hilful Fudul. Nah, ini sangat berkaitan erat. Apa Hilful Fudul? Hilf adalah aliansi. Kalau sekarang kayaknya koalisi lah, koalisi. Walaupun nggak sama. Kalau koalisi kan partai ya. Aliansi lebih ke arah bani keturunan. Ya. Hilf adalah aliansi sejumlah tokoh dari berbagai kelompok yang dibentuk untuk menjaga kehormatan Mekah. Karena orang-orang Bani Makhzum ini sangat-sangat tidak menghargai kehormatan, kesucian, suka merusak, suka mengacau, gitu. Ya, latar belakangnya ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap Rasulullah ya. Lagi-lagi sangat berpengaruh terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, ini tokoh klan-klan dari Hilful Fudul ya. Ada Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Bani Asad bin Abdul Uzza. Ini nanti akan menurunkan Bunda Khadijah di sini. Bani Asad bin Abdul Uzza, ada Hakim bin Hizam di sini. Ada Bani Zuhrah, ini akan menurunkan Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhrah ya. Kemudian dari Bani Taim, ini aliansinya ya. Gambarannya lah, koalisinya lah kira-kira, walaupun nggak permanen atau nggak permanen dalam waktu yang lama nanti. Tapi nanti ya ini kira-kira peta kekuatan kaum muslimin nanti di sini. Dari Bani Taim akan menurunkan sahabat Rasulullah mulia Abu Bakar As-Siddiq, kayak gitu. Jadi aliansi ini. Nah, Al-Fudul berarti sisa atau juga orang-orang yang terhormat. Hilfudul juga dikenal dengan Hilf Al-Mutayyibin, aliansi para pengguna parfum. Maksudnya adalah agar menjaga kemuliaan gitu, kemuliaan, kemudian juga kesakralan dari kota Mekah dan Ka'bah. Nah, aliansi ini sepakat untuk mencegah dan mengatasi setiap bentuk kezaliman di Mekah. Jadi semenjak muda Rasulullah sudah berorganisasi. Jadi kalau ada yang bilang Rasulullah itu seorang yang insecure, seorang yang eksklusif, nggak mau gaul, enggak, salah. Rasulullah sejak muda sudah ikut organisasi, ikut LDK bahasanya. Bahasanya begitu kira-kira gitu kan. Tapi kan dulu nggak ada LDK ya. Ini sudah ikut-ikut, dan Rasulullah ini termasuk tokoh yang paling muda di sini. Yang lain sudah sepuh-sepuh aliansi ini. Jadi kalau ada koalisi-koalisi, disitulah ada Rasulullah SAW yang dalam rangka kebaikan. Karena nanti Rasulullah akan mengingat aliansi ini. Aliansi ini akan diingat oleh Rasulullah SAW. Ini penyebabnya ya sebab-sebab kecilnya lah. Tapi penyebab besarnya ya karena kezaliman itu sudah sangat luar biasa. Nah, ini inisiator Hilfudul Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Ini anaknya Abdul Muthalib ya. Sebenarnya sebelum Abu Thalib itu kepemimpinan Bani Hashim itu turun ke Zubair bin Abdul Muthalib. Ini nama yang jarang kita kenal. Nah, ya ini dia berperan sangat besar di Hilful Fudul, dan juga Abdullah bin Jud'an. Ini namanya ini akan muncul lagi nanti ketika Rasulullah SAW jadi seorang Rasul. Nah, kelompok yang terlibat Bani Hashim, Abdul Muthalib, dan seterusnya tadi ya. Kemudian isi perjanjian bersumpah atas nama Allah akan bersama-sama membela orang yang dizolimi hingga
dia mendapatkan haknya kembali selama masih ada satu tetes air di lautan. Masya Allah. Ini jahiliyah, masa jahiliyah, cuman tetap menjaga kemuliaan. Kemudian selama Gunung Sabir dan Hiro, nanti kita ingat Rasulullah menerima wahyu di Gua Hiro. Gua Hiro itu bukan hanya gua tapi gunung. Nama gunung itu nama gunung, di dalamnya ada gua gitu kan. Menjulang di tempatnya. Nah, kemudian nanti Rasulullah mengingat ketika sudah menjadi Rasul, sudah di Madinah, mengingat dulu aku mengikuti sebuah kesepakatan aliansi Hilf di rumah Abdullah bin Jun'an yang tidak sudi dan aku tidak sudi ditukar dengan unta merah sekalipun. Jadi kalau dulu itu aku ditawarkan milih ikut organisasi atau milih Mercy gitu kan atau Ferrari gitu kan, kira-kira ikut organisasi. Kalau antum ditawarkan ya, masih ikut LDK atau saya punya ini nih, handphone iPhone nih. Milih iPhone pasti kan. Tapi kalau saya ikut LDK gitu. Rasulullah gitu. Kalau saya suruh milih, saya ikut milih organisasi ini, aliansi ini. Jika aku diundang lagi untuk mengikutinya di masa Islam, jika aku hari ini suruh ikut lagi aliansi modal itu, maka aku akan pasti mengikutinya. Dan ini menjadi dalil bahwa kita boleh berkoalisi dengan orang di luar Muslim dalam hal kebaikan. Jadi kita nggak menutup ini orang kafir mau ikut-ikut ini nggak boleh. Nggak, Rasulullah tuh seperti ini loh, seinklusif ini gitu, nggak eksklusif, nggak yang pokoknya harus LDK aja, nggak boleh kita sama orang-orang apa namanya forkot, bisa ada forkot orang-orang yang buruk gitu. Enggak, kalau memang sepakat aliansinya untuk kebaikan maka ikut aja. Mereka sepakat untuk mengembalikan fudul, kemuliaan, kehormatan kepada pemiliknya, dan seorang zalim tidak dapat berbuat semena-mena kepada orang yang dizaliminya. Ini menjadi dalil, ya menjadi ibroh bahwa kebaikan dengan siapapun harus kita perjuangkan. Kemerdekaan Palestina, nggak harus orang Islam yang memperjuangkan. Artinya nggak semua harus orang Islam. Tapi kalau ada orang-orang di luar Muslim yang ikut mau memperjuangkan, oke, kita berkoalisi, gitu. Nggak menutup kemungkinan seperti itu. Dan ini ya menjadi pelajaran buat kita di kampus, dimanapun, di organisasi. Ketika ada organisasi yang menurut kita tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, berseberangan, tapi selama itu untuk menjaga kebaikan, oke, kita ikutin rule-nya. Kita berkoalisi dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Ini masih muda Rasul. Di hadisnya gulam ya, di masa remaja, gulam, masih remaja. Ya kisaran 20 tahunan lah. 17, 18, 20 tahun ya. Kemudian nanti Rasulullah SAW menikah dan berkeluarga. Ya mungkin ini mudah-mudahan ada bab khususnya nanti disampaikan Ustaz Hafid ya. Seperti itu. Di masa mudanya, kemudian sudah dipanggil dengan Al-Amin. Bahkan sebelum menikah itu sudah dipercaya oleh orang-orang di Mekah sebagai panggilan atau predikat Al-Amin. Ya itu saja, silakan nanti dibaca lebih jelas. Tafadhol kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Misalkan kalau masa ini yang pertama sebenarnya lembaga yang mengajarkan kita itu bisa ibaratnya marketing dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang juga kan ya itu nggak passion untuk berdagang gitu. Sedangkan ternyata Rasulullah itu sebenarnya mengajarkan itu gitu, maksudnya mencontohkan bukan mengajarkan. Yeah. Lalu sikap terbaik kita itu seperti apa Ustaz? Apakah kita menyerah begitu aja atau ya kita berupaya gitu untuk apa ya, belajar untuk bisa berdagang, untuk berniaga gitu dalam rangka apalagi kita kan sekarang udah terjun ke dunia dakwah ya, teman-teman dan kami pun juga sama gitu. Kan perlu ada dalam tanda kutip marketing dakwah tadi itu ya Ustaz. Sikap terbaiknya seperti apa Ustaz? Ya, kalau ini kondisinya Ustaz Akbar Ustaz.
Masya Allah. Bantalin. Ya, 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 ini teknis ya, artinya teknis lebih ke arah bagaimana pertanyaan teknis nih, bagaimana kita, apakah harus semuanya harus jadi pedagang? Nggak juga gitu. Apakah semua harus jadi pemimpin? Nggak juga gitu. Kan ada yang bisa jadi pemimpin, ada yang bisa jadi prajurit, ada yang bisa jadi pedagang, ada mungkin yang bisa bagus jadi pegawai, PNS, BUMN, dan seterusnya. Ada yang memang tugasnya ya fokus di ilmu. Kan nanti kan sahabat Rasulullah banyak juga. Nggak semua juga sahabat Rasulullah dagang. Kalau dagang semua, siapa nanti yang jadi ahli ilmunya? Dalam artian ahli ilmu yang akan menjelaskan ilmu dari Rasulullah SAW. Gitu kan. Artinya sesuai dengan kafaah dan kemampuan masing-masing. Kalau emang kita nggak pinter dagang, ya nggak usah maksa-maksa jadi pedagang juga. Kita fokusnya maunya di keilmuan, misalnya seperti Abdullah bin Abbas, kemudian apa Abu Hurairah, kemudian Bunda Aisyah, itu kan nggak berdagang, tapi fokus di keilmuan. Nanti makanya di Madinah ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, yang itu fokusnya dari dia bangun tidur sampai tidur lagi itu thalabul ilmi dengan Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis yang banyak meriwayatkan itu dari hadis-hadis sahabat yang tinggal di Sufah. Sufah itu kamar ya, kalau sekarang tempat ini asrama lah gitu, asrama. Dan itu mereka nggak dagang, mereka nggak mencari mencari apa namanya, mencari kehidupan dalam artian berdagang kemudian jualan, enggak. Makanya dari mana? Nanti ada yang ngasih. Yang ngasih siapa? Ya para pedagang itu yang ngasih. Gitu. Jadi sistem masyarakatnya sudah terbentuk seperti itu. Jadi kemudian di itu di Muhajirin, di Ansor juga ada tuh Baitul Hikmah atau apa gitu, saya lupa namanya, nanti kapan-kapan kita bahas. Nah itu ada fokusnya tersendiri. Ada yang fokusnya dia mengabdi aja sama Rasulullah kayak Anas bin Malik, dari kecil ya, dari kecil, dari usia muda sampai nanti ini jadi pembantunya ya, tanda kutip ya, jadi pegawainya Rasulullah yang menyiapkan ini itu, dia nggak berdagang. Sehingga hadis-hadis banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Abu Hurairah, dari Bunda Aisyah, dan seterusnya. Tapi dari kalau antum baca buku-buku hadis, jarang yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, jarang. Walaupun ada dari apa Khalid bin Walid, jarang tuh meriwayatkan hadis. Kemudian dari Abu Bakar, walaupun ada, tapi nggak banyak. Yang populer Abu Hurairah, Anas bin Malik, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dan seterusnya. Karena fokus mereka sudah sesuai dengan kafaahnya masing-masing. Jadi nggak semua juga harus berdagang. Ini kan materi yang memang Rasulullah SAW ditarbiyah oleh Allah yang nanti akan menjadi duat, menjadi penyeru, sehingga spesifikasinya harus dikuatkan dalam sisi bahasa, berbicara, kemampuan, skill untuk berdagang, sehingga nanti memarketingkan dalam tanda kutip marketingkan Islam. Tapi kalau antum mau fokus menjadi ahli ilmu, artinya ilmuwan ataupun ulama, ulama kan jamak dari ilmu ya, artinya ahli ilmu, silahkan. Nah, tinggal masalahnya bagaimana masyarakat ini bergerak, berkolaborasi, dalam arti ya kalau dulu ya, masyarakat dulu di masa kemasan Islam, pengusaha-pengusaha itu amalan mereka, amal pengusaha itu bukan zikir, bukan qiyamul lail, bukan baca Quran, bukan menghafal. Amalan mereka adalah wakafnya untuk pendidikan. Gitu. Makanya guru-guru itu dibiayai dari hasil wakafnya para pengusaha. Berkolaborasi. Jadi kalau nggak bisa belajar, dia kalau nggak bisa mengajar seorang itu, dia pasti akan belajar. Kalau nggak bisa dua-duanya, sibuk, dia akan mendukung orang-orang yang berfungsi untuk kedua profesi ini. Jadi pengusaha sibuk, dia nggak bisa belajar, dia bisa ngajar. Ya udah, saya punya duit nih, silahkan dikelola itu untuk pendidikan, gitu, untuk gaji gurunya, untuk makan murid-muridnya, dan seterusnya. Jadi kolaborasi itu. Jadi nggak semua juga harus menjadi pengusaha, nanti jadi ulama siapa?
Atau nggak semua juga antum jadi pelajar, jadi muhajirin. Artinya orang-orang yang siap menerima. Harus ada yang jadi ansor. Harus ada yang jadi ansor ya. Ya, Raffi ya, jadi ansor ya. Siap gitu, membiayai amal. Masya Allah. Iya kan, bikin asrama harus jadi ansor lah. Jangan semuanya kita jadi muhajirin gitu loh. Karena ansor itu disebut dalam Al-Quran dan setiap kata ansor yang disebutnya dalam Al-Quran itu mulia semua. Nggak ada yang jelek ansor itu. Dan itu jarang. Sekarang jarang. Sekarang orang pengennya jadi muhajirin aja. Bahkan orang-orang yang sudah punya uang banyak pengennya jadi muhajirin loh. Gimana coba? Pengennya ibadah aja. Enggak, maksudnya bukan ibadah dalam artian ritual aja dia. Harusnya dia tuh biayai tuh orang-orang yang menuntut ilmu tuh. Orang yang sedang belajar tuh biayai kasih beasiswa. Ustadznya itu dimakmurkan, dijaga kesehatannya. Sekarang saya belum ketemu tuh lembaga sosial ataupun masjid ataupun apapun lah yang menjaga kesehatan ustadz, para asatid, nggak ada. Karena kalau anggota dewan, politikus itu mati, besoknya ada lagi kok 1000 lagi muncul. Tapi kalau ustadz, ulama itu meninggal dunia, untuk bikin semodel itu susah. Ya, ada ulama nih di mana di Lampung yang karismatik atau di Indonesia beberapa ulama. Ya, kasus corona kemarin aja kan, banyak ulama-ulama kita apa namanya berpulang. Yang gantiin nggak ada, ahli hadis, ahli fikih itu susah untuk mengganti, itu butuh effort berbelas-belas tahun gitu. Tapi kalau politisi meninggal, besok muncul lagi yang baru tuh kan gitu. Itu. Nah, itu kan harus ada yang memperjuangkan itu. Nah, disitulah peran ansor, peran kita tuh kalau mau jadi ansor di situ. Harus strategis perannya, harus strategis. Ya kalau mau jadi pedagang sekalian. Omsetnya miliaran sekalian, jangan nanggung-nanggung juga gitu. Kalau mau jadi pedagang. Gitu. Tapi kalau menjadi yang lain pegawai benar-benar. Kalau menjadi apa ahli ilmu, menurut ilmu benar-benar sampai benar-benar jelas keilmuan dan bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk umum. Apa daun? Silakan kalau ada lagi. Kalau nggak ada kita akhiri. Sudah selesai ya. Baik, kita tutup ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat memasuki bulan Ramadan ya. Semoga amal kita diterima nanti. Kemudian dimaksimalkan, silahkan dengan program-program yang ada. Insya Allah kajian ahadnya masih tetap ada. Kalau ada anggarannya kita makan besar, tapi kalau nggak ada ya takjil aja, kurma-kurma lah. Kalau ada anggarannya kita beli nasi kebuli apa gitu kan, daging kambing gitu kan. Insya Allah. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku.